Oke guys, kali ini gue mau bahas laptop yang perfect banget untuk ngonten. Namanya Asus VivoBook Pro 14X OLED. Let's go. Oke, Asus VivoBook Pro 14X OLED. Ini laptop yang baru banget launching di bulan Desember kemarin dan pas keluar langsung narik perhatian gue karena gue pengen banget cobain laptop ini. Laptop ini udah pakai layar 2,8K OLED, terus dia juga udah pakai GPU RTX dan juga dual pad di body yang compact dan slim. Dan spek kayak gini biasanya harganya di sekitar 25 juta ke atas tahun lalu, tapi yang ini versi tertingginya aja masih belasan juta. Dan gara-gara itu akhirnya sekarang laptop ini banyak yang nyari, terutama konten kreator. Katanya laptop ini enak banget untuk ngedit. Nah, karena gue juga suka buat konten, gue juga jadi penasaran, pengen tahu gimana rasanya pakai laptop ini sehari-hari. Gue dapat laptop ini 2 minggu lalu guys, dan yang gue pakai ini versi rendahnya, yaitu versi i5 warna cool silver. Dan setelah 2 minggu pakai untuk nonton-nonton, main game, dan ngedit, bisa gue bilang ternyata banyak banget loh yang seru dari Asus VivoBook Pro 14X OLED ini. Nah, hal seru pertama dari laptop ini menurut gue ada dari layarnya. Jadi menurut gue sih untuk harga belasan juta, layar laptop ini beneran canggih banget. Gue udah beberapa kali sebenarnya review laptop OLED. Jadi ini bukan yang pertama gue lihat layar OLED di laptop. Tapi kualitas warna laptop ini beneran buat gue kaget guys. Soalnya ini beneran bagus banget. Satu-satunya yang kurang dari layarnya menurut gue dia agak reflektif aja sih. Jadi kalau ada lampu atau sinar yang terang di depan layarnya, pantulannya itu jadi lumayan terasa. Tapi selebihnya layar laptop ini beneran awesome banget. Kalau dari speknya laptop ini pakai layar 14 in OLED dengan keakuratan warna yang sangat tinggi. Dari pengukuran dia dapat 100% sRGB, 98% NTSC, 100% Adobe RGB, dan juga 99% DCI P3. Bahkan dia juga dapat sertifikasi dari Pantone untuk kualitas warnanya. Menurut gue dengan layar kayak gitu, laptop ini nggak cuma asik untuk nonton-nonton doang guys, tapi dia juga layak banget dipakai untuk kerja-kerjaan yang butuh keakuratan warna kayak color grading, otak-atik warna di Lightroom, dan lain-lain. Ini beneran penting banget karena sulit loh ngerjain hal-hal tadi di layar yang nggak terlalu akurat. Ketajaman juga mantap jiwa guys. Ini bukan cuma Full HD loh, tapi udah 2.8K. Sebenarnya Full HD udah cukup sih untuk keseharian. Bahkan layarnya juga resolusinya gue turunin. Kadang-kadang kalau misalkan gue nggak ngedit, gue turunin ke Full HD untuk ngerit baterai. Tapi menurut gue seru aja gitu kalau misalkan kita punya opsi untuk naikin resolusinya. Contohnya kalau misalkan gue ngedit 4K, biasanya resolusinya gue naikin jadi 2.8K biar detail-detail dari video 4K gue jadi lebih nendang dibandingkan dengan layar Full HD. Terus refresh rate layarnya juga ditambahin sedikit oleh Asus dari 60Hz ke 90Hz. Ini memang nggak tinggi-tinggi banget kayak layar laptop gaming, tapi setidaknya gerakan kursor atau animasi programnya jadi kelihatan lebih smooth dari biasanya. Terus yang seru juga ternyata nggak cuma layarnya doang yang nggak bagus, tapi audio quality-nya dari speakernya juga mantap banget. Pas pertama kali dengar, gue lumayan kaget dengan suaranya. Soalnya ternyata suaranya ini kenceng guys, tebel, jernih, dan nggak pecah juga saat volume tertinggi. Menurut gue ini lumayan banget lah untuk laptop yang speakernya ada di bagian bawah laptopnya. Jadi bisa gue bilang untuk laptop yang harganya belasan juta, kualitas layar dari Asus VivoBook Pro 14X OLED ini salah satu yang terbaik guys. Bahkan ini lebih bagus daripada semua layar laptop atau monitor yang ada di tempat ini. Terus hal kedua yang seru dari laptop ini menurut gue ada dari performanya. Yang gue pakai ini adalah versi 11 Gen Intel Core i5, RAM-nya 16GB dan storage-nya 512GB. Tapi yang seru ternyata dia udah pakai GPU yang keren banget, namanya GeForce RTX 3050 Studio. Laptop dengan 11 Gen Intel Core processor ini memang didesain untuk performa terbaik dan mobilitas tinggi, dan setelah dicobain menurut gue sih laptop ini sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari. Bahkan untuk ngedit konten 4K di Premiere Pro aja ternyata performanya masih kuat guys. Ini sih cocok banget sih untuk ngedit sambil kerja mobile. Terus hasil benchmark yang gue dapat juga hasilnya memuaskan guys. Nilainya itu nunjukin kalau laptop ini punya performa yang kuat dan juga stabil. Kemarin gue ngukur benchmark menggunakan Cinebench 23 dan juga 3D Mark, dan ternyata hasil benchmark 23-nya terhitung tinggi guys. Bahkan dari 10 kali pengukuran, nilainya itu masih stabil di angka 6400, cuma turun sekali doang ke 6200-an. Terus hasil stress test time spy-nya juga mantap, dia dapat angka di kisaran 98%. Bahkan hasil dari 3D test menggunakan time spy dan juga fast track-nya juga kasih hasil yang tinggi. Jadi kalau dari benchmarknya, performa laptop ini memang kelihatan menjanjikan. Tapi nggak cuma di benchmark doang guys ternyata. Setelah gue cobain, bisa gue bilang hasil benchmarknya sesuai dengan penggunaan real life gue sehari-hari. Biasanya gue pakai ini untuk ngedit menggunakan Adobe Premiere Pro, dan bisa gue bilang untuk ngedit konten berat, laptop ini udah terhitung kuat ternyata. Kalau dipakai untuk ngedit konten 4K di Premiere Pro, laptop ini bisa dengan nyaman nampilin preview 4K di setengah resolusi. Waktu ekspornya juga cepet, render video 4K 10 menit ke 1080p cuma makan waktu sekitar 9 menit 25 detik. Tapi kalau kita aktifin pakai kudanya, waktu rendernya bisa dipangkas jadi cuma seperempatnya doang. Jadi 2 menit 37 detik, dan menurut gue itu cepat banget.
Terus untuk ngegamenya sendiri, kemarin gue cobain main game PUBG di laptop ini dan gue cukup kaget dengan hasilnya karena di settingan grafis 2K default, FPS-nya bisa tembus sampai di atas 60 FPS. Memang nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi warnanya itu guys, layarnya ini beneran wow, gila bagus banget. Panel OLED-nya ini memang bener-bener kasih impact yang besar kalau misalkan main game di laptop, soalnya gambarnya kelihatan bagus banget. Bagi gue sih untuk laptop compact yang harganya belasan juta, performa kayak tadi sih udah terhitung bagus banget ya, karena bisa dipakai untuk edit berat dan juga untuk main game. Dan untuk temperaturnya sendiri menurut gue ini masih adem untuk dipakai kerja berat dan performa juga stabil. Paling konsekuensinya kalau kita pakai main game, ini suara kipasnya bakal kencang. Mungkin kita cobain aja kali ya. Nah, jadi gue udah start game PUBG guys, dan kira-kira kayak gini suara fan-nya lumayan kedengeran. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu masalah juga sih, soalnya fan-nya bakal kedengeran kenceng kalau cuma dipakai main game atau render doang. Tapi kalau untuk sehari-hari kayak ngedit-ngedit gitu, nggak terlalu berisik kok. Bahkan hampir sunyi sih suara dari fan-nya. Terus satu hal lagi yang ngebuat orang-orang tertarik dengan laptop ini adalah dari bodinya. Gua rasa ini bisa jadi opsi untuk ngegantiin laptop gaming yang biasanya jadi pilihan kreator untuk laptop kerja atau laptop editingnya. Soalnya selain performanya mantep, secara desain tampilannya lebih elegan, lebih gampang dibawa-bawa, dan fiturnya juga rame banget. Satu hal yang gue suka dari bodinya ada di desain keyboardnya. Biasanya kan VivoBook itu desainnya agak aneh-aneh ya, tapi yang ini desainnya diganti guys, jadi kelihatan lebih keren. Desain warna keyboardnya menurut gue mirip dengan mechanical keyboard yang biasanya nongol di setup-setup meja kerja editor minimalis. Dan menurut gue ini kelihatan seru, apalagi kalau dibandingkan dengan desain keyboard laptop yang belakangan tampilannya itu gitu-gitu aja. Terus fitur-fitur uniknya juga lumayan banyak. Layarnya bisa diangkat dengan satu tangan kayak laptop-laptop mahal. Terus bagian atasnya ada switch cover fisik yang nutupin webcamnya. Jadi untuk privasi ini lumayan banget karena kalau nggak dipakai webcamnya bisa dinonaktifkan dengan lebih mudah. Portnya juga rame banget. Di sini ada total 8 port yang bisa dipakai dengan jenis yang beda-beda. Sayang banget mereka belum bisa pasang port untuk SD card, tapi setidaknya port-port penting kayak jack audio dan juga USB Type-C Thunderbolt 4 sudah ada di laptop ini. Jadi nggak perlu-perlu banget lah kita bawa converter kalau mau connect headset atau ke monitor. Bisa dibilang secara tampilan ini udah lumayan menggigit sih, soal tampilannya elegan dan masih enak diajak nongkrong-nongkrong karena tampilannya nggak mengintimidasi kayak laptop gaming. Terus secara fungsi juga udah dapat banget guys. Paling kurangnya di gue, dia masih butuh dongle untuk SD card doang, karena gue untuk mindahin data dari mirrorless gue, file rekamannya harus dipindahin pakai SD card karena di sini cuma micro SD card doang. Terus untuk typing experience-nya, menurut gue keyboardnya ini udah terasa enak. Terus sekarang feel tombol powernya ini dibuat agak beda, biar nggak gampang kepencet kayak keyboard Asus yang dulu-dulu. Dan fungsinya juga ditambahin dengan fingerprint scanner, jadi ini bisa dipakai untuk login secara cepat tanpa masukin password. Untuk touchpadnya sendiri, sekarang ukurannya dibuat lebih besar dari biasanya, dan punya fitur fungsi dial pad juga. Ini fitur yang bisa dipakai untuk ningkatin pengalaman mengedit, dan fungsi juga bisa diatur-atur di programnya Asus. Tapi sampai sekarang gue masih belum ngefans dengan fitur ini dan hampir nggak pernah gue pakai karena bagi gue ini agak ribet. Mungkin buat orang-orang yang terbiasa dengan dial ini bakalan kepake sih, tapi sayangnya gue nggak terlalu terbiasa, jadi gue nggak terlalu pakai juga ini. Nah, untuk hasil webcamnya sendiri, ini resolusinya udah HD guys, dan gue juga pakai fitur mic-nya Asus yang namanya itu Single Person Conference, ya Single Presenter Conference, yang ngebuat noise dari sekitar laptop ini atau di sekitar gue tuh jadi diredam oleh AI-nya. Dan untuk kualitas gambarnya sendiri sih menurut gue normal-normal aja sih, biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian misalkan presenter atau mungkin kalian harus presentasi online ke klien, mungkin kalian harus ganti webcam yang eksternal yang udah full HD biar gambarnya jadi lebih tajam. Tapi kalau kepepet atau kalian cuma jadi peserta meeting doang, ya ini menurut gue sih udah oke-oke aja sih. Apalagi suara mic dari hasil mic dari laptop ini juga kan bagus, jadi lumayan ngebantu lah mic-nya. Terus untuk baterai sendiri, asal baterainya penuh, laptop ini bisa dipakai untuk keseharian karena untuk pemakaian normal, dia kuat bisa bertahan sampai 6-7 jam. Terus chargernya sendiri udah cukup unik ya guys ya. Ini sebenarnya kelihatannya gede, tapi sebenarnya ini enteng loh. Untuk charger yang outputnya 120 watt, menurut gue ini udah enak lah dibawa untuk mana-mana karena nggak berat juga dan outputnya besar. Dan yang terakhir untuk harganya sendiri, yang gue pakai ini adalah versi Intel i5 yang harganya 16 juta guys. Dan kalau dirasa kurang, ada juga versi i7-nya yang harganya sekitar 19 jutaan. Itu udah termasuk Windows 10 yang bisa di-upgrade ke Windows 11 dan gratis langganan software Adobe
full selama 3 bulan. Jujur aja pas lihat harganya, sebenarnya gue agak pesimis, apalagi kalau lihat dari spek laptop ini, harusnya sih harganya nggak segitu ya. Tapi setelah cobain langsung, gue akhirnya paham kenapa laptop ini banyak dicari orang. Soalnya hampir semua sektornya bagus guys, bahkan kualitas layar dan performanya juga masuk ke level yang memuaskan untuk harga laptop yang belasan juta. Gue yakin ini salah satu laptop yang perfect banget untuk kreator baru yang pengen serius dengan konten-kontennya. Soalnya layar dan performanya itu beneran ngebuat laptop ini nyaman untuk buat konten. Bahkan ini juga bisa dipakai untuk main game kalau lagi pengen nyantai. Bodinya juga ngebuat dia gampang diajak kerja mobile dan harganya juga terhitung bagus. Jadi menurut gue sih Asus VivoBook Pro 14X OLED ini salah satu laptop yang sangat-sangat recommended. Jadi ya mungkin itu sedikit pendapat gue untuk Asus VivoBook Pro 14X OLED. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah dengan harga belasan juta ini termasuk good deal atau biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Pencet like juga biar kita bisa ketemu lagi guys di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.